Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Deden Niptaul Hidayat di channel DMH Medical. Oke guys, seperti biasanya seperti. Jadi kali ini kakak akan membahas materi yang akan muncul di tes tulis Si Mama tahun 2021 guys. Nah, tapi buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel DMH Medical ini, subscribe heula tuh, bantu channel ini untuk bisa berkembang dan terus memberikan edukasi mengenai pendidikan kesehatan pada kalian semua. Dan buat kalian yang belum kenal, perkenalkan nama saya Deden Niptaul Hidayat. Umur saya 16 tahun. Kalian pokoknya udah tepat berada di channel saya ini. Buat kalian yang berminat untuk membeli soal asli Si Mama yang telah diujikan tahun-tahun sebelumnya dan soal psikotes serta yang mau ikut try out bersama masuk Poltekkes 2021. Ini ada posternya, silahkan. Kalian bisa membelinya di kakak untuk harganya murah banget. Jika kalian berminat, silahkan hubungi nomor WA kakak di bawah ini. Buruan. Sebelumnya maaf banget guys jika suaranya di sini agak berisik gitu karena kakak sekarang berada di kosan kakak gitu. Dan kebetulan kosan kakak ini dekat dengan jalan raya gitu. Jadi banyak suara motor, mobil. Dan maaf gitu kalau mengganggu kalian gitu. Oke, langsung saja pada intinya langsung ya. Jadi kali ini kakak akan membahas materi matematika yang kiranya bakal muncul nih di ujian masuk Poltekkes tahun 2021. Dan ingat gitu, untuk ujian standar masuk PTN ini yaitu dengan menggunakan soal-soal yang hot atau bisa dikatakan ini udah level-levelnya mencapai harus berpikir analisis gitu buat kalian. Jadi kalian jangan mencari soal-soal yang tipenya gitu bukan host gitu, karena sekarang untuk standar masuk perguruan tinggi khususnya Poltekkes ya rata-rata soalnya itu harus hot dan menggunakan standar Kurtilas atau kurikulum 2013 guys. Nah, jadi untuk materi matematika nih yang biasanya muncul di ujian masuk Poltekkes khususnya untuk masuk ke perguruan tinggi nih. Jadi kakak akan membahas dari hasil analisa kakak. Jadi yang pertama yang kalian harus pelajari yaitu materi matematikanya, yaitu mengenai suku banyak guys. Nah, materi suku banyak ini biasanya muncul 3-4 soal dalam satu kali ujian. Ini cukup lumayan untuk menambah nilai kalian kalau kalian berhasil mengerjakannya. Kemudian materi yang kedua nih. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai peluang nih adik-adik. Kenapa peluang? Karena peluang ini merupakan soal-soal yang biasanya berbentuk cerita atau berbentuk angka-angka yang ini lebih ke pemikiran kita, lebih ke analisa kita dan pengerjaan kita supaya kita itu lebih berpikirnya secara sistematis dan pokoknya berpikir analisis yang luar biasa gitu. Nah, biasanya soal peluang ini di SBMPTN, di Poltekkes itu ada karena ini tentunya mengukur kualitas dari kemampuan berpikir analisis kalian gitu. Jadi kalian harus pelajari materi peluang ini dan soal-soalnya yang khusus cerita dan yang angka-angkanya juga gitu. Kemudian materi yang ketiga nih. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai matrik guys. Nah, untuk matematika ini matrik ini biasanya sering muncul di ujian untuk masuk Poltekkes dan masuk perguruan tinggi negeri itu sangat-sangat banyak sekali soal matrik ini gitu. Jadi kalian itu harus menghafal atau harus memahami gitu materi matrik ini dan harus mengerti soal bentuk-bentuk soalnya itu seperti apa gitu. Ingat, yang ketiga adalah materi matrik. Kemudian yang keempat yaitu materi mengenai pertidaksamaan, baik itu linear atau dan lain sebagainya gitu. Itu harus kalian ketahui dan harus kalian hafal. Dan bentuk-bentuk soalnya baik dalam bentuk cerita, dalam bentuk langsung gitu atau dalam bentuk variabel dan lain sebagainya gitu. Oke guys, saya agak berkeringat nih. Entah kenapa cuaca di sini di Tasikmalaya sekarang suhunya agak kurang cocok dengan kakak, berbeda dengan di Garut yang
notabene gitu cuacanya agak dingin gitu. Jadi sekarang kalau ke Tasik gerah sekali gitu. Baru bicara dikit, baru gerak dikit itu udah berkeringat banyak gitu. Mungkin cuacanya kurang cocok dengan kakak. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai materi aljabar. Nah, aljabar ini kan banyak bentuknya. Itu kalian semuanya pelajari gitu, dari mulai yang awal sampai yang akhir itu materi aljabar harus kalian pahami itu bagaimana gitu. Kenapa materi aljabar ini harus kalian pahami dan harus kalian bisa gitu, karena di perguruan tinggi atau untuk masuk perguruan tinggi materi aljabar ini sangat sering muncul gitu, karena soalnya ini bisa dikatakan soal yang memang udah melekat dengan soal-soal yang hot gitu. Jadi memang ini sering muncul, baik itu di SBMPTN atau di UTBK, dan baik itu di Poltekkes itu sering muncul juga gitu materi aljabar ini. Dan Poltekkes dan SBMPTN juga punya ciri khasnya masing-masing gitu soal-soalnya. Kemudian materi yang selanjutnya nih, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai materi median, modus, kemudian juga kenapa? Karena median modus ini biasanya juga sering muncul dan ini lebih melatih ke fokus kalian dan ke sistematis kalian dalam mengerjakan ini gitu. Dan tentunya dalam mengerjakan median sama modus, mencari nilai median, mencari nilai modus, atau mencari nilai rata-rata gitu, itu menurut saya gitu gampang sekali gitu. Karena kenapa? Asal kalian paham materinya, paham rumusnya, pasti kalian bisa mengerjakannya gitu. Jadi kalian pelajari ya. Kemudian yang terakhir ini kemungkinan juga bisa muncul gitu, yaitu mengenai limit fungsi. Limit fungsi ini juga kemungkinan munculnya juga sering banyak gitu. Jadi kalian harus pelajari materi limit fungsi ini juga. Kemudian juga polinomial gitu, itu harus kalian pelajari juga. Itu materinya itu juga menurut kakak gampang kalau kalian mau memahami dasarnya gitu. Dan yang terakhir yaitu mengenai luas bangun datar gitu, misalnya segitiga, kemudian kotak, atau bisa juga mengukur grafik dan lain sebagainya. Itu juga kalian harus kalian pelajari. Dan kakak tegaskan juga mengenai pertidaksamaan. Ini juga pertidaksamaan itu banyak sekali harus kalian pelajari, terutama yang mengenai materi-materi yang berhubungan dengan grafik, mencari titik potong, mencari luas daerah di grafik tersebut gimana gitu. Itu sering muncul sekali dan harus kalian pelajari gitu. Oke, mungkin itu saja materi yang kakak share yang kemungkinan bisa muncul di SIMAMA tahun 2021 gitu. Nah, kakak punya saran buat kalian ketika kalian ingin mengerjakan soal atau ketika kalian ingin berlatih soal, kalian harus pahami terlebih dahulu materi-materi yang disebutkan tadi. Jadi misalnya kalian udah punya soalnya nih, oh kira-kira yang muncul itu materi ini nih ketika di ujian yang tahun sebelumnya. Jadi kalian pelajari terlebih dahulu materinya, jangan sok-sokan mengerjakan soalnya tapi belum punya senjatanya, yaitu materi dasarnya. Jadi kalian ketika tahu dan belum tahu materinya apa, kalian pelajari terlebih dahulu materinya itu dari soal tersebut gitu. Setelah kalian paham, oh ini materinya seperti ini, kemudian kalian coba kerjakan soalnya. Kalau belum paham juga, kalian bisa tanya-tanya ke guru kalian, ke sahabat kalian, dan lain sebagainya. Atau bisa di YouTube juga, karena kan sekarang banyak banget gitu informasi. Yang jadi masalah kalian aja gitu yang males dia mau mencari informasi. Dan ketika ujian juga kalian juga harus mengutamakan terlebih dahulu yang gampang. Jangan, dalam bahasa Sunda mah jangan ngabu pulung anu hese gitu. Jangan mengerjakan yang tidak bisa Anda kerjakan, tapi kerjakan dulu yang bisa Anda kerjakan, karena itu yang akan lebih efektif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Yang belum subscribe heula tuh bantu channel ini untuk bisa berkembang dan memberikan edukasi kepada kalian semua. Oke, saya Deden Hidayat di channel DMH Medical ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.